Itulah sebabnya orang yang punya kesadaran tunggal atau oneness consciousness ini, contohnya seperti Dalai Lama ini, beliau ini tidak terikat pada identitas ego. Jadi Dalai Lama itu tidak melihat dirinya hanya sebagai pemimpin Tibet, tapi sebagai bagian dari kemanusiaan secara keseluruhan. Kemudian beliau juga melihat orang lain itu sebagai bagian dari diri sendiri. Nah, nanti saya jelaskan. Dia selalu mengajarkan welas asih universal dengan keyakinan bahwa penderitaan orang lain adalah penderitaannya juga dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaannya juga. Nah, teman-teman kalau pernah mendengar konsep Ho'onopono, Ho'oponopono yang dari Hawaii itu, yang dokter dokter siapa namanya saya lupa itu. Nah, itu konsepnya seperti ini. Yang dilakukan ketika beliau jadi direktur rumah sakit jiwa yang baru ya atau bagian dari dokter itu. Cara menyembuhkannya, beliau cuma melihat daftar namanya, kemudian membaca mantra Ho'oponopono itu. I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you itu. Karena dia menganggap sebenarnya orang itu sakit juga bagian dari diri saya. Jadi dipandanginya fotonya, namanya, dan dia melakukan itu selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan ternyata berdampak pada orang-orang yang di rumah sakit jiwa itu yang tadinya hampir kolaps, itu mulai banyak perubahan. Nah, kemudian yang dilakukan beliau yang ketiga adalah menghidupi kehidupan dengan damai dan bahagia. Jadi dari studi neuroscience itu yang memindai otaknya beliau itu, ternyata otak beliau memiliki aktivitas gelombang gamma yang sangat tinggi. Ini menandakan tingkat kebahagiaan dan ketenangan batin yang luar biasa karena ahli meditasi. Nah, teman-teman kalau nanti sering-sering latihan mindfulness ya, sering-sering latihan heartful breathing, mindful breathing, heartful breathing itu, teman-teman nanti pelan-pelan gelombang otaknya juga akan bisa seperti beliau. Apalagi sudah punya pemahaman spiritual yang bagus akan lebih cepat. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Dalai Lama itu di abad ke-13 itu sudah dilakukan oleh eh, Jalaluddin Rumi ya. Jadi beliau mengatakan bahwa di dalam puisi-puisinya, karena beliau punya kesadaran tunggal ini, beliau mengatakan tinggalkan ego yang kecil itu sehingga kau dapat melihat keagungan jiwamu yang sejati. Jadi belajar dari puisi-puisi beliau, itu bahkan beliau mengatakan ketika aku melihat ke dalam hatiku, aku menemukanmu di sana. Jadi aku telah menyadari bahwa kita bukanlah dua, melainkan satu. Ya, jadi mulai pemahaman-pemahaman inilah yang sebenarnya ditemukan oleh para sufi dan para pelaku spiritual lainnya. Ketika kau melepaskan apa yang kau inginkan, kau akan menerima lebih dari yang kau bayangkan. Nah, apa yang dikatakan oleh Dalai Lama, apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, yang merupakan apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi mereka ini walk the talk ya, not just talk the talk. Jadi eh, teman-teman ketika mereka ada di satu tingkatan kesadaran itu, maka itulah yang muncul di dalam dirinya dan itulah yang muncul di dalam pemikirannya. Nah, pemahaman ini yang penting sebenarnya. Oke, kalau tadi kita sudah bahas kesadaran tunggal itu atau oneness consciousness itu dari sisi spiritual, sekarang kita akan bahas dari sisi fisika kuantum. Kalau dari sisi fisika kuantum, itu seperti dikatakan oleh Erwin Schrödinger, jadi beliau ini fisikawan yang membuat percobaan terkenal yang disebut sebagai Schrödinger cat ya, atau kucing Schrödinger. Nah, mau nanti silakan dicari teman-teman. Itu beliau mengatakan bahwa beliau ini pernah dapat hadiah Nobel ya dari fisika kuantum ya. Kesadaran adalah satu-satunya dan pluralitas hanyalah ilusi. Jadi kebenaran bukanlah bahwa ada banyak kesadaran tetapi hanya satu. Jadi kita ini sebenarnya makhluk yang punya kesadaran. Kita ini manusia-manusia termasuk jin, malaikat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu hanya ilusi karena semuanya itu digerakkan oleh satu maha kesadaran yang maha tunggal itu.
para ahli fisika kuantum menyebutkan sebagai sumber kecerdasan semesta atau yang maha cerdas seperti itu. Nah, beliau sampai pada kesimpulan ini ketika sudah melakukan berbagai eksperimen, termasuk eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh para fisikawan yang lain, misalnya tentang eksperimen tentang mekanika gelombang dan superposisi, kemudian eksperimen kuantum double slit eksperimen yang kemarin di minggu kemarin sudah kita lihat videonya ya. Kemudian paradok kesadaran dalam fisika. Dan kemudian beliau juga ternyata membaca inspirasi dari kitab Vedanta dari kitabnya Wat Buddha ya, dari spiritual timur. Nah, ternyata ahli fisika kuantum sampai pada kesimpulan itu. Dan bukan hanya beliau saja, Max Planck, ahli fisika kuantum juga juga menyatakan yang selaras dengan ini, bahwa kita ini sebenarnya adalah eh, di dalam kendali satu kesadaran, bahwa kita ini hanyalah ilusi saja. Nah, kalau dari sisi sufisme itu dari Ibnu Arabi di abad ke-12 ya, 12 ke 13 ya. eh, Beliau mengatakan bahwa ketahuilah bahwa kamu adalah refleksi dari realitas ilahi. Alam semesta adalah cerminan dan di dalamnya hanya satu kesadaran yang menyinari semuanya. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan ini tadi, teman-teman, ini mirip sekali apa yang disampaikan oleh ahli fisika kuantum yang hidup di abad 19, abad 20 ya, abad 19 ke 20 dan yang hidup di abad ke-11, 12 itu mirip sekali. Padahal mereka jelas tidak kenal dan sumber pemahaman ilmunya beda yang dipelajari. Yang satu mempelajari kitab-kitab yang wahyu yang berasal dari Allah, yang satu belajar dari fenomena-fenomena fisikal dan perhitungan-perhitungan eh, teoritis yang bisa menjelaskan kenapa suatu hal terjadi, meskipun itu tidak kasat mata ya, tidak seperti fisika klasik. Dan hasilnya sama, bahwa sebenarnya kita ini hanya refleksi atau hanya ilusi dari satu kesadaran tunggal itu. Nah, sebenarnya dasar-dasar ini oleh beliau itu didapatkan dari surah Al-Hadid misalnya ya, ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir, wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu gitu kan, dan dia yang maha segala sesuatu. Kemudian di surah Qaf ayat 16, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kemudian di Al-Baqarah ayat 115, milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Jadi para ahli ini, baik yang dari spiritualis, sufis, maupun dari fisika kuantum sepakat bahwa sebenarnya yang menggerakkan kita semua ini adalah satu kecerdasan, satu kesadaran yang maha sadar, yang maha cerdas. Dan kita ini menjadi bagian dari kecerdasan itu, bukan berdiri sendiri. Itu sebabnya kenapa ketika seseorang itu sudah menyerahkan egonya, menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, itu hidupnya akan jauh lebih mudah daripada dia mengaku aku bisa, mengaku aku mampu, mengaku aku hebat, maka oleh mekanisme semesta yang diciptakan oleh Tuhan akan diserahkan. Ya coba kalau kamu mampu, coba kalau kamu hebat. Dan biasanya hidupnya akan nyungsep. Jadi konsep force versus power itu sebenarnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ada yang menarik ya. Konsep oneness consciousness nih atau kesadaran tunggal itu kalau teman-teman pernah mendengar istilah Big Bang, mereka mensepakati bahwa kita ini atau semesta ini terjadi dari satu dentuman besar ya. Semakin banyak teori-teorinya, ada beberapa teori, tapi yang paling terkenal Big Bang ini, bahwa semesta ini dulunya adalah satu yang padu, kemudian meledak gitu kan. Nah, setelah meledak itu kemudian lama-lama terjadi proses materialisasi. Nah, proses Big Bang inilah yang disebut sebagai quantum field atau the field, atau sebenarnya proses Lauhul Mahfuz itu adanya ya di sini ini gitu. Lauhul Mahfuz itu. Nah, ini terjadi Big Bang itu bukan dalam bentuk materi, dalam bentuk subatom atau dalam bentuk atom atau subatom. Nah, atom dan subatom tadi itu, subatom dan atom tadi itu pelan-pelan
nanti dalam perkembangannya setelah sekian miliar itu mengalami proses perlambatan kecepatan. Karena ketika terjadi Big Bang itu, ledakan besar yang dari satu yang padu yang dalam bentuk atom tadi itu yang kecil dengan energi yang sedemikian besar itu ketika meledak semuanya meledak dalam kecepatan cahaya, teman-teman. Nah, kecepatan cahaya ini ya tentu nggak bisa ditangkap, nggak bisa berhenti kan. Nah, mereka bisa mengalami perlambatan kecepatan karena dari bagian dari quantum field yang diledakkan itu ada yang namanya medan Higgs yang kemudian dikenal sebagai Higgs boson atau disebut sebagai God particle atau partikel Tuhan yang diteliti di Swiss itu, di CERN Swiss itu. Nah, itu karena adanya partikel Higgs boson itu eh, partikel-partikel subatom yang kecepatannya secepat cahaya itu ketika bertabrakan dengan Higgs boson itu mengalami perlambatan. Dan ketika mengalami perlambatan, maka pelan-pelan dia akan berubah menjadi dari yang energi menjadi materi. Ya, ini rumusnya EMC kuadrat bermainnya di sini. Jadi proses berikutnya setelah terjadi Big Bang itu adalah proses perlambatan yang ujung-ujungnya menjadi materi. Kemudian setelah menjadi dalam proses menjadi materi itu yang atom-atom tadi itu misalnya ada atom hidrogen H2O kan ada hidrogen 2 oksigen 1. Nah, itu bertemu menjadi air. Nah, itu kan jadi materi kan. Nah, gampangnya seperti itu akhirnya lama-lama terbentuklah planet-planet salah satunya planet Bumi. Dan ketika buminya sudah mulai stabil, terbentuklah berbagai organisme termasuk di dalamnya nanti akhirnya manusia. Nah, teman-teman, proses dari Big Bang ini yang disepakati oleh para ahli ini, dari Big Bang sampai ke manusia ini, itu pengetahuan sampai sekarang hanya bisa memahami sejauh itu. Nah, kemudian saya kan penasaran ya teman-teman saya. Saya penasaran. Kalau gitu sebelum Big Bang ada apa? Nah, kemudian saya belajar ternyata di dalam Sufisme itu ada yang namanya martabat tujuh, teman-teman. Ada namanya martabat tujuh. Jadi proses Big Bang tadi itu kalau di dalam Sufisme itu yang di martabat tujuh itu disebut sebagai alam mitsal atau tempat pola dasar keberadaan terbentuk dalam wujud imaterial atau proses sebelum jadi materi itu terbentuk atomnya dulu gitu. Jadi atom-atomnya itu sudah disiapkan dulu di alam mitsal. Nah, kemudian setelah alam mitsal itu terjadi alam atsam. Alam atsam itu adalah alam jasad atau alam materi. Dan kemudian setelah alam materi itu terbentuk, yang semesta ini terbentuk, termasuk bumi, akhirnya muncullah alam insan atau disebut kalau dia paham nanti disebut sebagai insan kamil. Nah, insan ini eh, manusia sempurna sebagai refleksi paling tinggi dari sifat-sifat ilahi itu kalau di dalam ilmu sufisme ya. Jadi manusia itu sebagai puncak kompleksitas evolusi dengan kesadaran yang mampu memahami hukum alam dan mencari makna keberadaan dirinya. Jadi kalau manusia tidak mampu mencari makna keberadaan dirinya, dia belum disebut sebagai insan kamil, tapi insan saja. Nah, manusia saja. Nah, pertanyaan saya tadi, sebelum ada Big Bang ada apa? Ternyata eh, terjelaskan di ilmu sufisme gitu, di martabat tujuh ini. Jadi ternyata sebelum alam misal itu ada namanya alam arwah kalau di pelajaran sufisme itu. Alam arwah ini adalah dunia ruh sebagai sumber energi murni atau substansi ilahi bagi makhluk. Jadi semua makhluk itu yang di semesta raya yang maha luas tak terbatas ini ada ruhnya gitu. Nah, ruhnya inilah potensi ilahi yang menyebabkan semua makhluk itu hidup gitu. Jadi tergantung kapasitas makhluk itu. Nah, kita sebagai manusia disebut makhluk paling sempurna karena kita punya kapasitas paling besar untuk menangkap potensi dari ruh ini. Nah, ini kalau yang di ilmiah fisika kuantum tidak ada paralel ilmiahnya karena sampai sekarang nggak ada ilmu pengetahuan ilmiah yang bisa menjelaskan tentang ruh atau di alam arwah ini. Nah, sebelum alam arwah ada namanya kalau di pelajaran sufisme ya. Nah, alam wahidiyah ini adalah eh, kalau teman-teman bahasa gampangnya tuh Asmaul Husna itu dulu pertama-tama adanya di sini. Asmaul Husna itu sebenarnya menggambarkan karakter dari Tuhan. Bahwa Tuhan tuh punya 99 karakter, mungkin sebenarnya bukan 99 ya.
Ada banyak sekali karakter, yaitu yang terkenal kita kan Asmaul Husna 99. Nama-nama itu menunjukkan karakter ya, sebagai nanti akan sebagai digunakan sebagai dasar penciptaan. Nah, kemudian di atasnya itu ada namanya alam wahdah. Jadi ini adalah kesadaran potensi keberadaan Tuhan tahap awal, memanifestasikan sifat-sifatnya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalawatul hawadis itu ada di sini. Jadi ini ciri-cirinya Tuhan itu adalah wujud, qidam, baqa, mukhalawatul hadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, ilmu hayat, sama basar kalam ini tuh ada di sini. Nah, kalau tidak punya ciri-ciri ini maka dia tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Cuman kalau membahas ini nanti kemalaman ya. Nah, yang paling tinggi disebut sebagai alam ahadiyah. Nah, ini sekarang saya jelaskan dari atas ke bawah karena namanya ini ada tanazul atau turun ke bawah. Ahadiyah itu kesatuan absolut Tuhan tanpa atribut atau tanpa diferensiasi. Artinya Tuhan pada saat itu masih sendiri, nggak bisa dikenalin. Wah, sendiri nggak ada makhluk kan. Beliau ada sendiri. Nah, maka kadang-kadang kalau di belajar sufisme itu kita kita maksud saya kalau kita belajar sufisme, kita dikasih tahu bahwa Tuhan itu ingin memperkenalkan dirinya, maka diciptakannya lah makhluk gitu kan. Nah, proses penciptaan makhluk itu dari ahadiyah yang sendiri tadi, maka turun ke wahdah. Wahdah itu beliau, Tuhan itu, dia itu menunjukkan ciri-cirinya. Tuhan itu ciri-cirinya adalah wujud, qidam, baqo itu ya. Nanti kapan-kapan aja kita bahas ini, nanti kepanjang kemalaman. Dan kemudian setelah ciri-cirinya ditunjukkan, beliau menunjukkan karakternya. Karakternya itu lewat Asmaul Husna, karakternya yang maha, maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, macam ya 99 macam yang sering kita kenal itu karakternya. Nah, dari ciri dan karakternya tadi, maka beliau kemudian menurunkan lagi menjadi eh, meniupkan arwah itu sebagai apa ya? Sebagai sumber daya lah, sumber daya energi bagi eh, makhluk-makhluk yang nanti diciptakannya. Jadi arwahnya disiapkan di alam ruhani, di alam arwah. Nah, kemudian beliau ini kalau bahasa bahasa mudahnya ya, meskipun ini tentu saya tidak bisa menggambarkan Tuhan itu seperti itu. Di alam misal ini diciptakanlah blueprint, artinya imajinasi semesta dan semua mekanismenya itu ada di alam misal, di alam subatom itu. Itu sudah ada imajinasinya Tuhan. Meskipun sebenarnya nggak seperti itu. Kalau kata Tuhan kan kun fayakun, jadi maka jadilah, ya nggak perlu tahapan seperti ini. Ini cuma untuk menjelaskan bahwa oh, ternyata seperti itu gitu ya, supaya bisa dipahami dengan logika. Maka kadang-kadang ketika saya belajar fisika kuantum dan belajar sufisme itu saya eh, sampai terheran-heran ya, takjub gitu, sampai kok bisa gitu loh, ulama-ulama dulu itu bisa bisa memahami ini. Ya, tapi ya faktanya memang Tuhan yang menurunkan itu kan, jadi ya kita terima saja bahwa ini adalah ilmunya Tuhan gitu. Dan ketika sudah di alam misal, di blueprintnya, imajinasinya Tuhan tuh ada di situ, kemudian terjadi proses materi. Nah, dari meniru ini, maka proses yang dilakukan di proses kuantum jam itu, yang sebenarnya terjadi adalah kita mengikuti proses alam mitsal ini gitu. Di alam mitsal itu di bayangan itu adalah alam kuantum. Jadi dibayangkan di situ sebelum terjadi di alam atsam. Nah, kalau diizinkan oleh Allah maka terjadi di alam asam atau alam atau proses atau termanifestasi di atau terwujud, bahasanya kan seperti itu. Nah, baik sampai di sini teman-teman, dengan demikian kalau kita memiliki kesadaran bahwa kita ini ternyata adalah bagian dari yang tunggal, bagian tunggal darinya, dan kita ini sebenarnya hanya alatnya saja untuk menjalankan salah satu peran kita di mekanisme semesta ini untuk bermanfaat bagi orang lain, untuk bermanfaat bagi makhluk lain. Maka kita akan punya benefit ini kalau kita memiliki kesadaran tunggal ini. Hidup kita menjadi lebih tenang dan tidak mudah stres, tidak mudah tersinggung atau reaktif terhadap masalah. Ya, karena kita tahu bahwa ya ini hanya permainan saja, bahwa pasti itu diizinkan olehnya, kalau nggak diizinkan ya nggak terjadi kan gitu kan. Kemudian kita mengalami kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi luar, karena kita memahami bahwa yang mengendalikan diriku adalah eh, sesuatu yang lebih besar. Kemudian secara fisik,
tentu saja tekanan darah menjadi stabil, tidur lebih nyenyak, energi lebih tinggi karena tidak ada kebocoran energi akibat konflik mental ya. Nah, kemudian dari sisi sosial kita akan lebih harmonis ya berhubungan dengan orang lain. Kita nggak gampang tersinggung atau kita merasa lebih baik dari orang lain nggak seperti itu lagi. Karena faktanya memang kita tidak seperti itu. Kita hanya alat saja. Kita hanya memerankan peran kita saja. Jadi aku kita nggak akan meninggi gitu. Karena kita sadar bahwa aku kita ini hanya aku kecil saja yang dikendalikan oleh Sang Maha Aku tadi. Dan kita bisa menerima apa perbedaan tanpa kehilangan identitas diri kita. Kemudian dari sisi spiritual, kita akan selalu merasa terhubung dengan Tuhan, menyala hidup dengan rasa syukur, cinta, dan keikhlasan, dan tidak takut dengan kematian. Ini yang banyak terjadi di kota-kota, termasuk beberapa teman saya itu stres, takut mati. Eh, Tadinya saya bingung juga bagaimana ya em, apa ya merilis ketakutan akan kematian ini. Tapi salah satunya ternyata memang harus mengenal dengan Tuhan, dengan konsep oneness consciousness ini. Dan yang kelima, tentu saja nanti seperti yang sudah kita kita pelajari di apa di minggu kemarin di pertemuan pertama, ketika kita ada di energi yang powerful, di energi-energi power yang biru kemarin, emosi-emosi yang power, maka rezeki kita akan lebih lancar. Kemudian kesempatan dan sulit datang dengan cara yang alami dan tidak dipaksakan. Hidup terasa lebih ringan, effortless dan mengalir. Nah, jadi teman-teman, nah pertanyaan saya sekarang, teman-teman ini sekarang hidupnya, hidupnya itu dalam posisi bertahan atau benar-benar hidup? Pertanyaan. Sekarang teman-teman merasa hidupnya itu kok, kok saya ini kok rasanya kok bertahan aja ya. Saya bertahan dari reruntuhan setiap hari di apa di hidup saya itu hanya menahan reruntuhan kehidupan aja itu. Atau teman-teman merasa, ya inilah hidup saya gitu. Nah, teman-teman happy dengan hidupnya. Ah, benar-benar hidup. Ya, dari Mas Aji ya keren ini. Harapan saya itu teman-teman. Karena ternyata saya banyak ketemu dengan orang-orang yang hidupnya itu seolah-olah cuma sekedar bertahan dari reruntuhan-reruntuhan hidup saja gitu. Iya. Nah, supaya seru kayaknya boleh di open mic deh. Nah, kalau ketik saya tulisannya kecil-kecil agak kurang baca. Boleh siapa yang mau sambil ngobrol silakan. Iya, teman-teman sudah merasa bahwa hidupnya yang sekarang ini hidup yang dikehendaki atau merasa kayaknya bukan deh Pak gitu. Alhamdulillah. Gimana Bunda? Alhamdulillah sih, Pak. Alhamdulillah Sudah. hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah hidup. Bunda Mbak Alfred Vlog Destika. ini siapa nama beliau? Oh ya, Kauli Pak Kur. Oh iya, gimana? Kalau saya sih merasa benar-benar hidup Pak Kur. Jadi apa namanya eh, kehidupan saya tuh kayak Allah arahkan gitu ya Pak Kur, Hmm. menjadi kayak apa ya membantu orang, Hmm. terus memfasilitasi orang biar hidupnya lebih lebih sehat gitu Pak Kur. Bagaimana dia bisa menerima kondisinya walaupun dia sedang tidak baik-baik saja gitu Pak Pur. Tapi merasa diri Alhamdulillah. sendiri juga sedang tidak baik-baik saja Pak Pur, tapi merasa kalau berusaha membantu orang, ya mudah-mudahan Allah juga membantu saya gitu Pak Pur. Alhamdulillah. Amin itu pasti ya. Insya Allah karena janjinya Allah begitu. Nah, Mbak Destika gimana kabarnya? Mbak Nadia, Mbak Ningrum, Mas Aji, Mbak Laila.
sedang berjuang memilih apa yang saya mau di tengah tantangan dan perjuangan melepaskan diri dari apa itu Mbak Detika? Sudah keburu hilang tulisannya. Mm. Baik ya, baik teman-teman apapun itu ya. Nanti teman-teman insya Allah kalau sudah nanti sering latihan mindfulness ini nanti akan lebih mudah ketemu core-nya itu. Kalau Mas Aji gimana Mas Aji? Mas Aji ini, Aji ini laki-laki kan ya? Soalnya saya ada teman-teman tempat saya perempuan namanya Aji juga. Laki-laki Pak. Baik. Ya kalau dibuka kameranya jadi kelihatan ya. Oke. Baik. Kita teruskan ya. Kita teruskan kalau gitu. Alhamdulillah teman-teman semua sudah hidup. Nah, ini berarti lebih mudah lagi. Jadi kita nanti ini aja yang teknikal yang minta petunjuk itu nanti kita lewati supaya bisa masuk ke berikutnya. Eh, Teman-teman ini agak agak ini ya. Mudah-mudahan nggak terlalu berat ya. Apakah bisa dipahami, Mbak Auli dan Bu Nadina dan teman-teman? Nggak terlalu berat kan ya? Maksud saya penjelasan saya masih masih bisa dipahami ya. Masih, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Berat tapi bisa insya Allah. Ya Pelan-pelan. bisa ya. Oke, sip. Nah, nah ini penting kenapa? Karena saya berusaha menyampaikan apa ya, yang logical, yang logis gitu. Karena kadang-kadang kalau saya dulu belajar belajar apa belajar sufisme, belajar apa ya, tasawuf itu kadang-kadang banyak analogi-analogi yang susah diterima gitu. Untungnya saya belajar fisika kuantum, jadi lebih lebih mudah akhirnya bisa menjelaskan itu. Nah, teman-teman saya yang kebetulan tidak punya konsep itu dan kebetulan guru saya itu nyambung dengan saya ketika saya menjelaskan fisika kuantum itu beliau nyambung padahal beliau kadang-kadang nggak tahu loh gitu. Termasuk saya menjelaskan tentang NLP ya, saya belajar NLP. Itu beliau nggak tahu loh, guru saya itu. Karena kan produk lama kan. Itu beliau nyambung loh. Makanya saya heran. Baru di belakang hari saya paham bahwa oh ternyata ilmunya Allah itu ketika beliau mendengarkan tuh biasa ketika saya bertanya atau saya menjelaskan sesuatu pertanyaan itu, beliau tidak langsung menjawab. Beliau diam dulu. Dan ternyata ketika beliau diam itu beliau tuh minta sama Allah. Ya Allah ini maksudnya apa? Belakangan baru saya tahu, saya tanya soalnya. Pak, Bapak kan ini gitu ya. Tapi beliau memang kalau yang masalah fisika kuantum segala macam pemrograman itu dulu kan beliau memang bekas dosen saya ya. Dulu beliau cerita, dulu tuh saya nggak pernah pegang komputer waktu S2 di UGM dan waktu itu penelitian beliau saya cerita sebentar ya. Penelitian beliau itu harus menghitung ya, menghitung karena beliau hanya hubungan dengan hidrologi, harus menghitung sesuatu itu yang di luar yang ada rumusnya, jadi harus diprogram sendiri. Pada saat itu di tahun itu ilmu pemrograman itu masih langka. Jadi beliau itu cuma masuk ke labnya di UGM sana itu. Nggak ngerti harus apa, tapi kayak ada yang menunjukkan itu. Baca ini, baca ini, dibaca yang kayak eh, apa pelajaran-pelajaran pemrograman itu, dan beliau membuat program sendiri. Bisa menghitung hitungan itu yang kasarnya kalau waktu itu dihitung dengan waktu itu kan komputer masih jarang kan, dengan kalkulator itu kalkulatornya jebol gitu. Nah, jadi teman-teman hal-hal seperti ini itu akan muncul ditunjukkan ketika kita proses pemahaman tentang awareness consciousness ini. Nanti kadang-kadang tahu-tahu pas lagi apa gitu, oh maksudnya ini kayak ada yang ngasih kasih tahu gitu. Insight yang disebut di sekarang kalau bahasa kita insight ya. Oke, kita lanjutkan ya.